Silakan. Baiklah. Sirih belipat, sirih pinang, sirih dari Telanepura. Selamat datang saya ucapkan, terimalah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam. Yang saya hormati Ibu Suryani, Ibu Nofrita Suryani MPD, dan Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan untuk hadir dalam webinar implementasi budaya positif di sekolah bersama Ibu Nofrita Suryani MPD dengan submateri disiplin positif 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, kesepakatan kelas, dan segitiga restitusi pada malam hari ini. Sholawat beriring salam, mari kita hanturkan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah dan sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Huda. Kepada Bapak Nur Huda, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Makasih Ibu Nofrita Suryani sebagai fasilitator di CGP Angkatan 9. Ya, marilah Bapak Ibu sebelum acara webinar implementasi budaya positif di sekolah dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya acara webinar pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses, tanpa ada kendala suatu hal apapun. Marilah berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu. Baiklah, terima kasih Bapak Nur Huda karena telah memimpin doa pada acara webinar pada malam hari ini. Selanjutnya, izinkan saya memberikan beberapa panduan dan informasi praktis. Yang pertama, pastikan kamera dalam keadaan on cam dan mikrofon dalam keadaan off. Dan yang kedua, untuk sesi tanya jawab, akan dilakukan ketika pemateri telah selesai dengan presentasinya yang akan dilakukan dalam 2 sesi. Dan diharap bagi seluruh peserta di ruang Zoom ini dapat mengisi link absen yang telah dicantumkan di room chat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjut oleh Ibu Nofrita Suryani untuk memberikan materi kita pada malam hari ini. Kepada Ibu, kami persilahkan. Terima kasih Bu Irma yang sudah memberikan waktu untuk saya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Nofrita Suryani, fasilitator Angkatan 9 CGP BBGP. Nah, pada kali ini saya juga adalah calon guru penggerak untuk rekognisi. Nah, pada hari ini untuk webinar hari ini adalah bagaimana nanti kita membicarakan implementasi budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Mohon izin Bapak Ibu untuk memberikan materinya. Mungkin Bapak Ibu ya ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam pembelajaran kita hari ini adalah implementasi. Sudah kelihatan Bapak Ibu semua ya materinya? Kalau sudah silakan ditekan tombol koreksi. Oke, terima kasih Bapak. Kita lihat implementasi dari budaya positif. Nah, di dalam materi ini berkaitan dengan aksi nyata yang akan kami unggah nanti di PMM yang akan kita lihat seperti apa. Nah, di sini implementasi dari saya sebagai seorang guru pada saat ini yang berdinas di SMA Negeri 5 Kota. Nah, kaitannya adalah bagaimana saya mengimplementasikan modul dari 1.5 itu ke dalam budaya-budaya yang ada di sekeliling saya. Baik, izinkan saya untuk memaparkan Bapak Ibu. Ini judul dari modul yang saya angkat adalah
implementasi budaya positif di sekolah. Nah, rancangan dari aksi nyata modul 14 ini adalah apa yang menjadi latar belakang saya mengangkat tentang budaya positif, nanti lebih terkhusus kepada kesepakatan kelas. Nah, latar belakang yang ada di sini Bapak Ibu adalah budaya positif di sekolah itu merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Ini saya ambil dari sumber modul pendidikan guru penggerak. Pada intinya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, mungkin saya tidak banyak menggurui Bapak Ibu karena ini adalah bagian dari modul. Di sini tujuan dari pembelajaran kita lihat dari aksi nyata ini adalah bagaimana pembelajaran pemikiran Ki Hajar Dewantara itu disejajarkan dengan apa yang akan menjadi budaya positif di sekolah. Ternyata di situ kalau kita perhatikan Bapak Ibu, seorang guru adalah sebagai seorang penuntun. Nah, di modul 1 itu Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya kita adalah menuntun, bukan untuk menggurui. Nah, kata-kata dari menuntun itu ternyata untuk kebahagiaan dan keselamatan daripada siswa kita. Tujuan dari kita melihat seperti itu, kenapa Bapak Ibu budaya positif ini harus kita tuntun? Karena yang namanya anak itu mempunyai karakter. Nah, karakter itu siapa yang akan memberikan? Yaitu adalah seorang gurunya. Nah, ini rancangan jadi latar belakang saya adalah melihat bagaimana kaitan dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara itu ya dalam artian memperhatikan kodrat anak dan kodrat zaman. Nah, di sini ada sheet gambar yang saya lihat bagaimana anak-anak itu belajar sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin begitu. Yang berikut ini hampir sama, ada gambar sesi bagaimana memunculkan anak-anak untuk tampil di depan forum, bagaimana dia memimpin. Nah, ini budaya yang akan saya angkat. Tujuan dari aksi nyata saya adalah bagaimana menerapkan budaya positif ini khususnya adalah di kelas. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Menumbuhkan karakter baik seperti belajar Pancasila, yaitu mandiri, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai. Nah, yang kedua, tujuan saya adalah menjadi bekal pengalaman belajar, baik dari gurunya maupun dari siswa. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, bagaimana menunjukkan kepedulian, mengontrol diri, baik dalam diri sendiri maupun kepada orang lain. Di sini juga kita tujuannya adalah menjaga motivasi untuk selalu semangat dan mengikuti kegiatan belajar sekolah. Ini tidak hanya untuk anak, tapi juga terhadap seorang pendidik. Yang kedua adalah mewujudkan pembelajaran yang seperti berpihak pada murid melalui pembuatan kesepakatan kelas. Nah, wujud itu Merdeka Belajar ini saya berikan kepada semua warga SMA Negeri 5 Kota Jambi karena saya berada dan berdinas di SMA 5 Kota Jambi. Dan yang berikut adalah menyatukan visi kepala sekolah, guru, murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next, Bapak Ibu, tolak ukur yang saya lakukan di sini untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang pertama adalah melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama dengan wali kelas dan siswa. Kedua, siswa dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Adanya karakter baik dalam diri siswa seperti mandiri, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai itu akan sangat membuat pembelajaran itu berlangsung dengan aktif. Nah, keaktifan ini akan dapat kita lihat dalam aplikasi apa. Seorang guru itu bisa memakai semua aplikasi, mau WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, YouTube, dan lain-lain. Nah, sebagai seorang guru itu harus menggunakan hal-hal yang seperti ini karena berkaitan dengan membahagiakan dan ada kebebasan dari siswa yang terkait dengan teknologi. Yang berikut adalah mendokumentasikan. Bapak Ibu, lini masanya, kesepakatan kelas dan dukungan. Kesepakatan kelas tadi saya katakan saya melakukan dengan kepala sekolah, dengan guru menjelaskan tentang bagaimana pengertian budaya, memfasilitasi, meminta murid menuliskan keyakinan dan nanti dukungan apa yang saya inginkan. Yaitu adalah kolaborasi dalam arti guru, kepala sekolah, komite, wali murid, rekan sejawat. Ini akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang bisa diterapkan dan menjadi sebuah dasar dari budaya positif
yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin itu rancangan di awal saya bagaimana saya bisa mengimplementasikan budaya-budaya positif yang ada di SMA 5. Nah, Bapak Ibu, dilihat di sini, ini look dari SMA kami ya. Jadi implementasi yang saya angkat di sini bagaimana pelaksanaan budaya positif itu akan terlihat dalam disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu lihat look gambar-gambar inilah yang akan nanti saya tampilkan di dalam implementasi budaya-budaya baik atau budaya positif yang ada di lingkungan sekolah saya. Nah, yang berikut Bapak Ibu, kita sama-sama tahu budaya positif itu arti-hartiannya seperti apa. Tidak mungkin ya kita tahu budaya positif nanti akhirnya akan menjadi sesuatu yang negatif. Nah, kita lihat aja bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan. Nah, di sini ditekankan adalah wujud dari nilai. Nilai itu akan menjadi suatu keyakinan yang akan menjadi suatu hal karakter di sekolah itu. Nah, budaya itu akan diawali Bapak Ibu dengan beberapa paradigma teori kontrol terkait dari modul 1.4 ya. Bagaimana teori kontrol itu akan melihat budaya positif itu sudah sejajar apa belum gitu. Dan kita lihat Bapak Ibu ya, selama ini barangkali kita sebagai seorang guru mengejar kewajiban mengontrol perilaku siswa, memiliki perilaku yang harus sesuai dengan guru. Nah, ini yang harus membuka mindset kita. Kita guru, anak adalah siswa. Tetapi kita selalu mengatakan, Anda harus sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Nah, ini analogi yang kalau kita lihat ini terjadi, apakah memang ini menjadi suatu budaya yang baik atau tidak, Bapak Ibu. Nah, izinkan saya berikut next untuk memaparkan ternyata dari semua budaya positif itu makna dari kata positif adalah diakui dengan yang namanya disiplin. Nah, pemikiran dari seorang Bapak Ki Hajar Dewantara dalam pandangannya sangat sejajar dengan seorang tokoh Dayanand Gosen. Nah, dalam bukunya Restitusi tentang School Discipline tahun 2001. Nah, Dayanand menyatakan bahwa arti disiplin itu dalam bahasa Latin adalah disiplina, artinya belajar. Nah, kata dari belajar, akar dari kata belajar itu adalah murid sebagai pengikut, dan untuk menjadi seorang murid atau menjadi seorang pengikut harus paham betul Bapak Ibu. Apa alasannya mereka bisa mengikuti suatu aliran atau suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang mereka bangun itu berasal dari motivasi intrinsik, bukan ekstrinsi. Nah, jadi budaya positif ini tadi mungkin dari webinar teman saya Pak Rahman, bahwa semua disiplin itu kita ambil dari anaknya dulu, dari lahir diri kita sendiri, dari guru gitu. Contoh saya gambarkan di sini Bapak Ibu, anak-anak ada di masjid. Anak-anak mendengarkan khotbah. Nah, di sini apakah ini berasal dari intrinsiknya atau ekstrinsi? Ternyata kalau dahulu kita lihat ini untuk menghindari rasa-rasa ketidaknyamanan budaya teori motivasi itu, anak harus takut dulu. Jadi kalau kita lihat motivasi ekstrinsik itu adalah bagaimana supaya dia tidak terhukum gitu. Jadi kita lihat seorang akan ada di dalam posisi ketidaknyamanan nanti. Yang kedua adalah bagaimana dia mendapatkan imbalan. Nah, itu berasal dari imbalan dari seseorang yang penghargaan. Nah, ini yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, 3 bagian dari teori motivasi ini mengakibatkan orang mempunyai dasar untuk melakukan suatu tingkah laku atau karakter Bapak Ibu. Nah, 3 dasar ini dia akan ada di situ untuk apa? Motivasi dia ada di suatu tempat membuat suatu keyakinan, untuk membuat suatu menjadi pengikut suatu ajaran atau suatu kesepakatan apa? Apakah berasal dari dalam dirinya atau dari motivasi dari luar? Nah, dari luar mungkin imbalan. Kita konteksnya adalah anak di sini, siswa kita. Mungkin dia mengharapkan Bapak Ibu adalah angka, nilai.
Tetapi endingnya sebenarnya bukan kepada nilai Bapak Ibu, tetapi adalah bagaimana proses itu terjadi. Nah, ini yang anak kita lihat, kita bisa bayangkan anak kita berada di dalam satu ruangan yang mereka tidak nyaman. Nah, di situ. Jadi, saya lihat kan teori motivasi nanti mungkin teman-teman bisa memberikan, yang lebih baik dalam artian penguatan tentang, disiplin itu berasal dari teori motivasi yang juga dipakai oleh seorang Ki Hajar Dewantara. Nah, sesi yang kedua Bapak Ibu, ternyata kedisiplinan dasar kemauan anak itu sebagai manusia, kita harus melihat seperti apa gitu. Ternyata manusia itu hidup tidak hanya seorang guru, tapi lebih kepada manusianya. Kalau saya melihat di sini adalah yang pertama adalah bagaimana mereka bertahan hidup. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana dia survival nanti di sini. Yang kedua adalah ada rasa kasih sayang, rasa diterima atau dalam bahasa sekarang itu lope-lope Bapak Ibu. Yang kedua penguasaan, kesenangan ya dan kebebasan, freedom, ini fun. Nah, akan saya jelaskan di sini kebutuhan dasar manusia ini ternyata akan berakibat kepada sebuah nilai-nilai positif yang dia akan kembangkan. Next, berikut nih penjelasannya Bapak Ibu. Kita lihat penjelasan yang pertama. Kebutuhan manusia, ternyata manusia itu butuh hidup dan butuh apa? Bertahan hidup. Nah, sebagai seorang manusia, fisiologinya adalah bagaimana saya bisa bertahan. Yang pertama kita perhatikan, ternyata kebutuhan hidup itu adalah sehat. Kesehatan nomor satu. Kedua adalah bagaimana rumah. Nah, rumah untuk sebagai tempat sebuah yang melakukan nanti budaya positif ya, yang akan diangkat dalam budaya sekolah ternyata menjadi salah satu indikator yang kita lihat nanti akan berefek baik positif maupun negatif terhadap lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah makanan. Makanan bagaimana yang sehat apa tidak. Kita bisa lihat Bapak Ibu, anak kita yang datang ke sekolah ternyata mungkin dia tidak dalam keadaan kenyang, lapar. Nah, itu disuruh lari pagi. Nah, ini di sini ternyata kebutuhan hidup dia belum dipenuhi. Nah, ini salah satu nanti indikator yang kita lihat bahwa anak-anak sebelum kita melakukan action plan sebagai seorang pendidik, kita harus tahu dulu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, yang berikut kasih sayang atau rasa diterima. Nah, ini anak-anak yang melankolis Bapak Ibu. Anak-anak yang mohon maaf mungkin ada yang broken home, terus punya kecenderungan ingin selalu diperhatikan. Bapak Ibu sebagai seorang pendidik sangat paham anak-anak yang selalu cari muka dengan kita, selalu menarik perhatian kita, bisa dengan kelakuan baik, bisa juga dengan tidak baik gitu. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah, sentilan seperti ini ternyata kebutuhan itu adalah secara psikologis. Kenapa kebutuhan dia disayang, diterima, ini manusiawi. Nah, kita lihat ternyata ada hubungan koneksi sosial di mana memberi dan menerima adalah kebutuhan untuk menjadi suatu bagian kelompok. Nah, karena kita hidup di dalam lingkungan sekolah, kita memberikan itu Bapak Ibu. Anak murid mendapatkan perhatian kasih sayang, ibu bapak sebagai pemberi kasih sayang. Jadi bukan untuk menjadi hal yang nanti berkontradiksi dengan kebutuhan dasar manusia. Contoh kebutuhan ini meliputi apa saja. Nah, bisa kita lihat di situ adalah meliputi ingin tetap terhubung dengan orang lain. Nah, ini hal yang sangat selalu saya perhatikan, saya lihat amati Bapak Ibu, terhubung dengan orang lain. Anak-anak tidak bisa lepas dari HP-nya. Dia akan kehilangan dunianya, ya. Kenapa? Dia merasa diterima di dalam suatu lingkungan. Nah, ini teknologi yang sekarang adalah bagaimana anak hadir di dalam suatu komunitas, bagaimana anak hadir diterima tanpa melihat siapa dia. Tetapi dengan dunia maya dia bisa bersatu. Nah, ini kebutuhan yang dialihkan dari yang luring menjadi daring Bapak Ibu, ini yang harus kita lihat. Next, berikut Bapak Ibu, kita perhatikan lanjutan yang ketiga. Ternyata yang bagian ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini kebutuhan itu berhubungan dengan suatu power, kekuatan.
Nah, kekuatan untuk mencapai sesuatu hal itu menjadi kompeten kalau dia terampil dan diakui atas prestasi dan keterampilannya. Nah, seorang guru kita akan didengar kalau kita bisa memiliki rasa harga diri. Kalau bagi siswa, bagaimana dia diakui keberadaan dalam suatu komunitas. Kebutuhan daripada manusia itu keinginan untuk dianggap berharga. Terus bisa membuat perbedaan, bisa membuat percapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan meliputi self esteem, keinginan untuk meninggalkan semua pengaruh. Jadi kehadiran kita di suatu interaksi sosial kita selalu berasa bahwa saya harus menguasai sesuatu. Kalau saya mau menjadi seorang yang berkompeten. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, kebebasan ternyata kebutuhan dari manusia itu freedom. Nah, nanti analoginya seperti apa? Anak-anak di sini kalau kita lihat karena kebutuhan untuk bebas itu adalah kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak itu dengan kebutuhan kebebasan tinggi memiliki pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, mencoba. Nah, ternyata kalau kita lihat, ini adalah ciri anak-anak gaya belajar kinestetik, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu paham betul tentang pola dan gaya belajar anak yang suka bebas, tidak mau diatur, nah disinilah. Yang berikut, bagian kelima, Bapak Ibu, kesenangan, fun, kebutuhan untuk merasa senang. Karena dunia anak-anak ya, apalagi dari anak SD, TK, SMA, SMK. Nah, kebutuhan itu adalah mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan hidup tanpa adanya kenikmatan. Betapa menyedihkan Bapak Ibu. Makanya seorang peneliti Gleiser mengatakan menghubungkan ada suatu korelasi kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Makanya anak-anak yang senang dalam belajar itu akan terlihat dalam koneksasi kebutuhan dasarnya itu sudah tercukupi semua Bapak Ibu. Dari kebutuhan dia sebagai survival, bagaimana dia bisa berkembang menguasai kebebasan dan kesenangan. Yang berikut Bapak Ibu, itu materi yang kedua. Yang kita lihat berikut adalah dalam modul 1.4 ini sangat hebat sekali Bapak Ibu. Saya tidak menyangka berada di posisi mempelajari posisi kontrol sebagai seorang guru. Mungkin dalam keseharian kita Bapak Ibu ya, kita tahu kita sudah pernah berada di situ, tapi kita tidak tahu kita apa gitu, indikatornya apa gitu. Nah, sebagai apa? Nah, ternyata kalau kita lihat dokter yang mengungkapkan tentang teori kontrol dalam forum guru penggerak ini yang dipakai dalam modul kita adalah Dr. William Gleiser, mengatakan berkesimpulan bahwa 5 posisi kontrol yang harus kita pahami sebagai seorang pendidik. Jadi saya menekankan sebagai seorang pendidik. Nah, kenapa begini? Kita lihat kelima posisi kontrol itu adalah kita selalu menjadi penghukum, kita selalu menjadi pembuat rasa bersalah, kita bisa menjadi seorang teman, bisa menjadi pemantau dan manajer. Nah, kenapa hal ini yang dilakukan penelitian oleh beliau? Ternyata kebanyakan manusia dalam pendidikan ini yang selalu ada Bapak Ibu. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa kita pernah berada di posisi kelima-lima ini. Termasuk saya sendiri juga pernah melakukan hal-hal yang di luar seperti itu. Nah, kita jabarkan Bapak Ibu, bagaimana Bu Nopi pembahasan dari posisi kontrol. Penghukum, Bapak Ibu, seorang penghukum dalam teori kontrol itu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Orang-orang akan menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan kepada murid dalam segala segi. Nah, guru-guru menerapkan posisi penghukum, kata-katanya apa? Nah, ini kata-kata yang selalu muncul. Patuhi aturan atau kata-kata awas. Kamu selalu salah. Pasti selalu yang terakhir selesai dalam menyelesaikan tugas ya Bapak Ibu. Nah, guru selalu senantiasa percaya hanya ada satu cara gapul pada itu. Dengan cara apa? Menghukum. Nah, kata-kata yang terucap dari seorang guru secara verbal itu dengan nada yang tinggi. Mungkin kalau bisa saya analogikan Bapak Ibu dengan mata yang melotot.
tidak bersahabat, tidak ada tersenyum. Kenapa? Selalu menghukum itu tidak boleh ketawa mungkin, ya. Kata-katanya supaya apa? Ada timbul rasa anak mau ikut dalam aturan. Nah, posisi kontrol yang kedua menurut pandangan dari Glasser itu adalah biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Supaya apa? Bapak Ibu, kita lihat di sini, pembuat rasa bersalah menggunakan keheningan dengan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, posisi seperti ini atau rendah riri, kata-kata keluar adalah dengan lemah lembut, tetapi membuat orang semakin apa ya Pak? Oh ternyata saya nih yang menjadi pembuat masalah. Contoh seperti apa? Ibu sangat kecewa dengan kamu nak. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Terus kita lihat gimana coba kalau orang tua kamu harus tahu semua ini. Nah, jadi kita lihat di posisi ini kalau kita berhadapan dengan anak yang seperti berbuat tiap hari kesalahan, kita mengucapkan ini, apakah anak akan merasa ternyata saya selalu disalahkan? Tidak hanya di sekolah, di rumah juga gitu. Bapak Ibu selalu membanding-bandingkan. Dalam nyanyinya jauh-jauh banding-banding ke ya Bapak Ibu. Nah ini terima kasih nih teman-teman yang sudah ada dari Jawa Tengah, Sukoharjo hadir untuk dalam webinar kali ini. Nah di sini ada kata-kata bagaimana kita melihat bagaimana posisi anak yang selalu kita, walaupun guru itu berusaha lembut Bapak Ibu, ternyata efeknya adalah domino, menjatuhkan. Apa psikis anak yang ibu hancurkan di situ ibu? Ternyata aku ini biang kerok. Nah ini mungkin kata-kata yang keluar dari batin mereka gitu. Seandainya saya berada di posisi seperti itu. Nah yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Nah posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol ya murid, selalu persuasif agar bisa dia tahu apa posisi teman guru ini adalah bisa berakibat negatif ataupun positif. Positif di sini bisa menjalin hubungan yang baik antara guru dengan murid. Posisi guru sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor. Nah, kata-kata yang keluar seperti apa? Selalu mengatakan, ayo anak bantu ibu ya, atau demi bapak ya. Nah, ayo tidak ayolah ingat tidak bantuan untuk bapak selama ini. Nah, ayo anak-anak kali ini kita seperti apa? Mohon bantuan. Nah, ini kata-kata kalau kita belajar dengan anak TK, belajar dengan anak PAUD ya Bapak Ibu, anak SD, SMP, ini dia akan merasa nyaman. Tapi kalau kita mengatakan ini kepada anak yang tingkatnya lebih tinggi, nah ini agak suatu hal yang, ibu ngapain nyuruh-nyuruh saya? Nah ini nanti, ya mungkin dia sudah mulai berpikir kritis, ada apa ini? Gitu. Nah yang posisi teman, yang keempat adalah posisi sebagai pemantau Bapak Ibu. Memantau artinya kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita akan bertanggung jawab ya, perilaku orang-orang di sekeliling kita akan kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan kepada peraturan dan konsekuensi. Antara nanti apakah dalam posisi kontrol itu Bapak Ibu akan melakukan tindakan hukuman, konsekuensi, atau nanti adalah penghargaan. Nah, di sini nanti akan ada sanksi-sanksi yang dilakukan untuk melakukan seorang dalam posisi pemantau. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, murid memindahkan hubungan pribadi dengan murid. Contoh kata di sini, peraturan apa yang harus dilakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa dan apa konsekuensi? Ini selalu terucap oleh guru-guru dan teman-teman sejawat kita, dan saya sendiri juga sering seperti ini. Nah, kita mengandalkan apa? Perhitungan catatan, data. Nah, Bapak Ibu yang selalu membuat data ini, mohon maaf, Bapak Ibu adalah guru BK. Guru BK selalu kalau mengontrol dalam posisi kontrol sebagai pemantau, dia membawa notulensi. Sudah berapa kali kamu melakukan kesalahan? Nah ini nanti kalau mengatakan kamu membuat kesalahan, dia akan berada membuat anak dalam posisi bersalah. Nah, ini yang kita lihat Bapak Ibu. Next, yang berikut Bapak Ibu, kita lihat manajer. Nah, manajer posisi terakhir dari posisi kontrol sebagai seorang guru atau pendidik. Di mana kita bisa lihat guru bisa berbuat sesuatu bersama murid. Nah, posisi ini adalah yang sangat ideal Bapak Ibu. Kenapa?
budaya positif sebagai seorang manajer mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan. Apa kata-kata seorang manajer yang harus keluar dari perkataan mereka adalah apa yang kita yakini. Jadi dia adalah berkata dengan posisi, Bapak Ibu, datar. Tadi tidak emosi, tidak melankolis, tapi datar. Datar seperti apa? Apa yang akan menjadi konsekuensi kita? Apa yang kamu jadikan keyakinan kita? Nah, apakah kamu sudah meyakini? Gitu. Nah, jadi sebagai manajer kita tidak perlu tenaga, power, emosional. Kita hanya memberikan instruksi, ini sudah sesuai belum dengan kesepakatan. Nah, tugas seorang manajer adalah mengatur perilaku seseorang, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, mengatur muridnya di sini bisa memisahkan dari kelompoknya, tetapi tidak mengembalikan murid kepada kelompok yang lebih baik atau lebih kuat. Nah, posisinya adalah memberikan ancar-ancar bahwa seorang murid harus diberikan aturan. Jadi dia harus meyakini. Nah, inilah 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu sangat kita harus pahami, saya berada di posisi yang mana. Nah, ini analoginya Bapak Ibu. Nampak untuk Bapak Ibu bisa lihat terlalu kecil atau terlalu besar Bapak Ibu? Kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini ternyata 5 posisi kontrol itu ternyata ada dari motivasi. Motivasi dari siapa? Ada dari intrinsik dan ekstrinsik. Guru bisa berbuat seperti apa? Dia bisa menjadi identitas yang gagal. Saya bahas dulu ini Bapak Ibu. Kontrol dari luar, jadinya eksternal. Jadi dia memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum. Kata-katanya menghardik, menunjuk-nunjuk, kadang menyakiti. Makanya selalu kalau anak-anak udah SMA, SMK, ini akan terjadi main fisik Bapak Ibu. Terus kedua, untuk menghindari hukuman, dia selalu ada kata-kata yang menceramai. Menceramai seperti apa Bu Novi? Yaitu kata-kata bermain dengan verbal, kata-kata yang menyakitkan. Nah, di posisi guru berkata, kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, jadi kamu selalu mengatakan kamu sudah tahu. Tapi ibu lelah dengan mengatakan ini dan membuat ibu selalu stres. Hasilnya apa Bapak Ibu? Anak akan memberontak. Kita akan menyalahkan orang lain, menyembunyikan hal-hal kebohongan. Nah, karena anak takut dengan guru, kaitan dengan dunia kualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Nah, identitas ini murid berkata, biarin saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini yang selalu ada Bapak Ibu. Paling nanti dimaafin lagi. Kenapa? Karena ibu melakukan identitas yang gagal. Karena berada di posisi yang mana? Sebagai seorang penghukum. Kata-kata yang tidak enak, nyelekit dalam bahasa Jawa nih. Nah, kita lihat membuat orang yang tidak nyaman, merasa bersalah, menyudutkan baik fisik maupun verbal. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, yang kedua, mungkin saya terangkan identitas yang berhasil dari luar itu seperti apa Bu Novi? Mengharapkan imbalan karena ada motivasi tadi, mengharapkan imbalan, ada yang dia inginkan, ya. Jadi hadiah, reward. Sebagai contoh guru berbuat, teman sebagai seorang posisi kontrol teman, anak akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kedua sebagai pemantau menghitung. Yang kedua guru akan berkata dalam motivasi, ayo lakukan demi ibu ya. Ada peraturannya, ditanya sebagai seorang pemantau. Apa yang dihasilkan Bapak Ibu? Anak akan ada ketergantungan kalau berada seorang guru dalam posisi teman. Nah, artinya apa? Ketergantungan, tidak ibu berteman dengan anak ini, dia akan lepas. Nah, sebagai pemantau, dia akan menyesuaikan diri bila dia diawasi. Nah, ini posisi yang bisa berhasil atau sukses dilakukan oleh seorang guru. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan Bapak Ibu sebagai orang yang sangat penting di dunia. Kenapa? Sebagai seorang teman, Bapak Ibu itu satu-satunya Bapak Ibu. Mungkin yang paling dia sayang. Paling orang yang paling dia deman. Kalau dia pergi kemana-mana dibawa itu semua. Ya Bu ya. Nah, dia selalu di sini. Nah, kita lihat dampak pada murid apa? Anak akan jadi lemah, tidak mandiri dan ketergantungan.
Kalau tadi Bapak Ibu dalam membuat bersalah merasa rendah diri mengurangi kesalahan. Nah, sebagai pemantau menitik beratkan kepada sanksi hadiah untuk anak itu. Nah, yang identitas yang paling berhasil sukses lagi adalah menghargai diri sebagai seorang manajer. Mana yang akan Ibu pakai mengajukan pertanyaan, apakah kita yakin apa yang kita lakukan. Nah, di sini hasilnya adalah menguatkan pribadi anak dan hasilnya dampak adalah anak bisa mengevaluasi cara memperbaiki diri. Ini akan nanti Bapak Ibu lihat pada posisi yang berikut. Ternyata ada korelasi 5 kebutuhan dari manusia, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol. Yang berikut Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah, setelah kita melihat di sini, karena sebagai seorang manajer kita ada manajer di dalam kelas, apa itu keyakinan, Bu Nur? Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama yang berasal dari penyatuan beberapa pikiran dan menjadi value kebaikan oleh seluruh warga kelas. Nah, tujuannya adalah di sini Bapak Ibu sebagai dasar untuk memecahkan permasalahan yang ada. Nah, ini harfiah dari sebuah keyakinan. Nah, bagaimana langkahnya? Mungkin Bapak Ibu akan lihat seperti apa sih membuat keyakinan kelas. Tahapan yang kita lakukan. Yang pertama adalah lihat dulu, Bu. Bapak Ibu, analisa dulu daftar kebajikan yang telah disusun pertama. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan di sekolah Anda. Ini menurut dari apa modulnya Bapak Ibu. Ketiga adalah curah pendapat dalam kelompok. Sempurnakan beberapa nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dan dijadikan dan buatlah menjadi poster. Nah, di sini tahap menciptakan program. Siapa yang membuat Bapak Ibu? Anak. Jadi kita di sini adalah sebagai manajer, kita sebagai teman bisa, tetapi anak yang membuat suatu program kebajikan ini. Nah, di sini kita mengajarkan nilai apa? Mandiri. Kita mengajarkan nilai apa? Disiplin, kerjasama, gotong royong, lari kepada yang profil pelajar Pancasila. Next, berikut Bapak Ibu. Tahap yang kedua adalah tahap pembentukan. Ini lebih keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Karena hanya berada di dalam sebuah kelas yang disepakati. Pernyataan itu bersifat kesemuaan atau universal. Senantiasa kita lihat bahwa keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk yang positif. Dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Supaya apa? Mudah diingat. Jadi kalau kita lihat terlalu banyak indikator-indikator dari hal-hal yang Ibu lakukan di dalam kelas dengan anak akan semakin sulit untuk mengingat dan memahami. Nah, keyakinan itu diterapkan di lingkungan semua warga kelas harus berkontribusi membuat keyakinan dan bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu kalau kesepakatannya itu tidak berjalan. Nah, yang berikut Bapak Ibu, saya lihatkan di sini, ini contoh yang saya lakukan. Ini ada videonya karena tidak bisa saya lihatkan ya. Jadi ini langkah-langkah yang tadi saya lakukan, saya coba bagi kepada anak dengan media sticky note, dia membuat sendiri. Nanti ini beberapa anak menempelkan. Nanti satu orang dari anak akan mengambil beberapa sampling yang dia anggap bisa mewakili dari temannya. Nanti ketua kelasnya akan memberikan membacakan hasil kesepakatannya itu. Nah, saya hanya memandu anak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, yang berikut Bapak Ibu, dari keyakinan kelas ini nanti kita akan memecahkan budaya yang berikut adalah yang paling membuat kita tahu seperti apa kita menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik. Ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Di sini artinya segitiga restitusi ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif. Karena implementasi yang saya lihat di SMA 5, bagaimana disiplin itu menjadi darah daging atau karakter. Jadi inti dari restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, tapi bagaimana anak belajar dari kesalahan. Nah, ini saya mengambil contoh sampling satu siswa karena dibuat skenarionya seperti apa Bapak Ibu. Kita lihat di sini ada yang pertama adalah menstabilkan anak. Dalam setiap menstabilkan anak itu kita akan lihat ke bagian yang seperti ini Bapak Ibu.
Diana Gosen dalam bukunya tahun 2001 merancang sebuah tahapan. Supaya apa? Guru itu punya dasar untuk memudahkan bukan saja guru tapi juga orang tua untuk melalui sebuah proses menyiapkan anak untuk melakukan yang beberapa apa menyiapkan restitusi yang bernama segitiga. Artinya segitiga restitusi ini bukan saja diberatkan kepada guru Bapak Ibu. Semua bagian yang ada di sekolah itu adalah orang yang berhak melakukan ini. Apa langkah pertama? Menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas di sini Bapak Ibu, ya, bagian dasar yang pertama tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal, ya, kategori gagal karena melakukan kesalahan dan akan menjadi orang yang salah. Makanya ending dari tujuan restitusi adalah bukan untuk mencari kesalahan, tapi bagaimana anak yang salah menjadi lebih baik. Nah, anak-anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Diingat tadi 4 kebutuhan anak yang mencari kesenangan, perhatian, kebahagiaan, terus happy, ya. Di sini adalah dasar dan ini akan berbenturan dengan apa? Nah, kalau kita kritik apa yang akan terjadi? Apa yang untuk kata-kata yang Bapak Ibu supaya menstabilkan anak yang lagi berbuat salah? Contoh, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah loh melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu boleh loh, berhak begitu. Apakah kamu sedang mencari teman yang lebih baik untuk dirimu sendiri? Nah, kalau kita perhatikan dari menstabilkan ini, perasaan anak Bapak Ibu akan seperti apa? Kalau dia bertengkar, dia kita ajak, ya, caranya nanti seperti apa itu kita panggil ke ruangan tertentu. Kita lepaskan dari zona yang tidak nyaman. Nah, di sini nanti Bapak Ibu kata-kata yang muncul sebagai segitiga restitusi. Nah, yang berikut Bapak Ibu, kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Contoh, dalam teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus rangsangan yang akan berpikiran proaktif mengenai tujuan dari tindakan itu. Contoh, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan gitu. Nah, mengapa melakukan ini? Nah, kata-kata memvalidasi ini kamu patut bangga ya pada dirimu karena telah melindungi sesuatu yang penting buat dirimu. Nah, segitiga restitusi ini tidak menyarankan guru bahwa melanggar aturan itu adalah baik, tetapi guru mencari tahu, memvalidasi kenapa siswa melakukan tindakan yang salah. Nah, di sini seorang guru akan melihat seperti apa, dia akan jujur atau tidak. Nah, yang berikut Bapak Ibu, yang bagian segitiga restitusi yang berikut adalah menanyakan keyakinan. Karena kita tadi sudah membuat keyakinan kelak terjadi sesuatu trouble. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi membuat suatu kesalahan, baik secara internal. Nah, bagaimana untuk menanyakan keyakinan? Nah, dari sini kita lihat apakah anak ibu percaya sebagai bagian dari kelas atau bagian dari keluarga atau bagian dari sekolah. Nah, kita tanya ke anak-anak, apa nilai umum yang kita sudah kesepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ada, yang ideal? Nah, apa kamu mau jadi orang seperti itu? Nah, penting menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Nah, kalau segitiga restitusi ini adalah posisi yang memang dibawa suatu penelitian untuk melihat bahwa kesalahan bukan untuk dihakimi, tapi kita memproses anak itu bagaimana dia merubah kesalahan menjadi kesuksesan. Nah, itu Bapak Ibu, mungkin kalau bisa ini terlihat, saya akan lihatkan simulasi dari segitiga restitusi Bapak Ibu.
5 dari modul yang ada di dalam 1.4 ya. Jadi ada beberapa. Nah, itu simulasi yang bisa sampaikan. Baik, penyampaian materi saya mungkin terlalu lebar, Bapak Ibu, terlalu panjang. Nanti silakan dipandu oleh Bu Irma untuk sesi tanya jawab, refleksi ataupun umpat balik. Monggo Bapak Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nofrita Suryani karena telah memaparkan materinya pada malam hari ini. Kepada Bapak atau Ibu guru yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan melakukan raise hand. Apakah dari Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan? Pak Mulyono, Bu. Resen. Baik, kepada Bapak Mulyono kami persilahkan. Terima kasih Ibu Irma Dwi Jayanti dan Ibu Nofrita Suryani yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Izinkan saya bertanya kaitannya dengan mengatasi anak yang sering malas-malasan, tetapi ketika kita ingatkan beberapa kali itu ternyata masih diulangi kembali. Bahkan kita sudah berusaha beberapa kali, itu ternyata masih sama kondisinya. Misalkan dia kembali itu hanya sebentar bertahannya, tetapi tidak lama. Mungkin bisa berbagi. Demikian Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baiklah, kepada Ibu bisa langsung dijawab. Dikumpulkan dulu beberapa pertanyaan untuk sesi 3 biar sekaligus. Baik, siap. Ada yang ingin bertanya kembali kepada Bapak dan Ibu guru? Baiklah, kepada Bapak Nur Huda. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya mau menanyakan, apa pentingnya tujuan dari penerapan itu tadi Bu, apa budaya positif di sekolah bagi siswa begitu. Terima kasih Bu. Baik Pak. Apakah kepada Bapak Ibu guru masih ada yang ingin bertanya? Kami masih membuka satu pertanyaan lagi. Baik, kepada Bapak Muhammad Firdaus kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian yang luar biasa sekali dari Ibu narasumber. Ini saya mau bertanya tentang posisi kontrol sebagai seorang guru, itu sangat menarik bagi saya. Di mana guru itu dia bisa berperan banyak untuk membimbing siswa dalam belajar di sekolah. Yang ingin saya tanyakan, apakah mungkin dalam suatu momen atau suatu kasus itu guru bisa memakai lebih dari satu posisi kontrol. Dalam satu momen itu bisa langsung 3 atau mungkin langsung 4 seperti itu. Dan mungkin kalau bisa lebih dipahami, kita minta contohnya juga. Baik, mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Ibu Nofrita bisa langsung dijawab dari pertanyaan pertama. Bagaimana cara mengatasi anak yang sering malas-malasan dan jika diingatkan masih saja mengulangi, dan jika sudah diberitahu hanya
ingat sebentar lalu melakukannya kembali. Apakah seperti itu, Bapak? Pertanyaan dari Bapak Benar, Mulyono. benar, iya, benar. Baik, izinkan saya untuk menjawab Bapak Ibu. Nanti mungkin teman-teman yang ada di dalam ini juga ada para fasilitator ya, bisa membantu menguatkan apa saja yang akan diberikan. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Mulyono, mengatasi anak yang malas-malasan dan selalu berulang-ulang. Nah, di sini kita ngelihat Bapak Ibu, sebagai seorang guru, kondisi seperti ini wajar kita lakukan selalu dalam perbaikan dan perbaikan. Jadi proses yang kita lakukan. Nah, dalam hal posisi kontrol sebagai apa dijalankan nanti akan ada dengan pertanyaan Pak Muhammad Firdaus, nanti akan terkoneksi Bapak Ibu. Nah, apakah kita melakukan segitiga restitusi? Iya. Tetapi sebelum itu Bapak lakukan, nah kondisinya apakah anak ini dalam posisi sudah nyaman atau belum? Nah, dari pertanyaan Pak Mulyono, kenapa berulang diingat pada misalnya kasus pada pelajaran kita kasus kalau terulang kembali, kalau saya berikan contoh seperti dalam pembelajaran bahasa Inggris ya Pak ya. Jadi seorang siswa itu tidak pernah mau ikut dengan gurunya atau malas melakukan apa, berulang terus. Nanti diingatkan, ternyata dia berulang lagi. Nah ini salah satu contoh. Nah bagaimana caranya? Yang kita lihat adalah kita lakukan segitiga restitusi. Stabilkan dulu anaknya Bapak Ibu. Stabilkan dengan apa? Panggil. Sebagai seorang wali kelas atau sebagai guru mata pelajaran atau sebagai orang yang punya kepentingan di dalam kelas itu. Nah, di dalam menstabilkan itu, Bapak lihat kenapa anak ini jadi malas. Dilihat dari raut mukanya, ada apa? Nah, ternyata mungkin saja 4 kebutuhan dasar itu tidak tersampaikan Pak Mul. Jadi seorang anak, apalagi kalau di SMA, SMK, itu perasaan disayang, dicintai itu sangat dominan, sangat diperlukan. Jadi sebagai seorang guru, trik ini menaklukkan sebuah kelas, pengelolaan kelas. Kalau Bapak Ibu sudah yakin audiennya adalah orang yang pengen dicintai, berikanlah itu. Tetapi kalau Bapak tidak memberikan rasa cinta itu kepada anak, dia akan selalu menarik perhatian Bapak, akan membuat kesalahan yang sama. Kenapa? Bapak belum pernah memanggil. Kalau dalam kasus Bapak kan tadi diulang-ulang lagi. Nah, sudah sampaikah dia mengerti? Segitiga restitusi adalah sejauh mana anak itu melihat bahwa apa yang dia lakukan itu salah atau tidak. Nah, dilarikan kemana setelah distabilkan, kita validasikan apakah yang kamu lakukan ini sudah benar apa belum. Kita tanyakan ke beliau, solusinya apa nak? Tanyakan keyakinan kelasnya. Nah, kalau dia bisa memberikan argumen, artinya anak ini lebih cerdas dari temannya. Ada sesuatu yang diharapkan dari seorang guru. Nah, seorang guru sewajarnya harus memberikan itu. Ya kan? Nah, untuk dia misalnya tidak suka dengan guru, berulang melakukan kesalahan, identifikasi dulu kesalahan yang di mana, Pak. Nah, larikan kepada apa? 4 kebutuhan dasar. Apakah anak ini dari keluarga broken home? Nah, nanti akan ada panjang ceritanya. Nah, kalau sudah sampai ke broken home, tidak bisa kita. Nah, artinya sebagai seorang guru, berulang-ulang, kita bukan sebagai psikiater, Pak. Tapi kita hanya memberikan, oh ini kesalahan dari Anda, sejauh mana Anda membuat kesalahan itu menjadi sesuatu yang tidak salah. Nah itu anak yang menyadari gitu, kita menstimulus dia dengan seperti itu. Nah kalau hal-hal ini terjadi terus bagaimana Ibu? Ternyata anak ini perlu klinis. Kita tingkatkan klinisnya seperti apa? Pendampingan klinis kita ajak guru BK. Nah, itu bukan ranah lagi daripada guru mata pelajaran berulang-ulang loh. Kejadian yang sudah terjadi berulang kali, ini ada sesuatu yang salah, treble gitu. Nah, apa
apakah posisinya salahnya di anak, apa salahnya di guru? Nah, contoh kalau misalnya anak melakukan kesalahan, nanti akan lari ke posisi kontrol yang M. Firdaus katakan. Nah, ternyata anak tuh dendam. Gara-gara apa? Bullying dari orang gurunya. Nah, ini nanti akibat dari apa kebutuhan dasarnya itu akan terjadi terus, Pak Mul. Nah, bagaimana menghentikan itu? Kalau hal yang kebutuhan dasarnya belum tercukupi, anak akan menarik perhatian gurunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Mul, bisa dipahami. Nanti mungkin teman-teman bisa sharing, bantu saya. Ada Pak Leonardo di sini juga, ya, seperti apa. Nah, yang kedua, Pak Nur Huda, bagaimana seberapa penting penerapan budaya positif? Sangat penting, Pak Nur. Kenapa? Kita melakukan suatu organisasi, sebuah lembaga resmi. Kalau kita tidak punya budaya positif, anak mau dijual kemana? Karena budaya positif itu akan terlahir dalam visi misi, Bapak. Ingat, Bapak ya, yang hebat di sini, guru-guru penggerak, itu di modul nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak akan melahirkan visi seorang guru penggerak dan akan melahirkan budaya-budaya positif. Nah, sejauh mana penerapan itu? Sangat penting, Pak. Karena kalau kita tidak memahami apa menjadi kebutuhan anak sebagai nalurinya, sebagai kodrat alam, sebagai dia kodrat budayanya, nah di sini kita blank semua. Nah, di sini mensejajarkan modul 1 ini adalah memadupadankan dari yang namanya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ternyata endingnya adalah nanti membuat amat bahagia. Terkait dengan pertanyaan Pak Mulyono, apakah tadi anak yang melakukan salah itu bahagia? Tentu tidak. Apakah dia selamat? Tidak, akan dikata-katai. Nah, apalagi kalau budaya itu kemampuan guru untuk membullying secara verbal, ini lebih berbahaya, Pak. Nah, apalagi kalau main fisik, nah ini gagal lagi, lebih tanpa gagal. Mungkin sangat penting budaya penerapan bagi siswa. Kenapa? Siswa memasuki sebuah lembaga resmi dan dia harus punya aturan. Kalau tidak, itu sama aja dia berada di lingkungan yang tidak punya aturan. Dan kita mengajarkan itu selaku seorang pendidik, kita wajib menerapkan budaya positif. Dilihat dari mana dulu, Pak Nur? Diri kita. Nah, nilai itu ada di kita. Makanya kalau kita lihat apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, 4 bagian itu, kita adalah ngomong ya Pak ya, jadi mengomong anak, menuntun anak. Tetapi kita tidak berada di depan, tapi kita mendorong anak. Berbuat apa? Kita adalah artisnya, orang yang diidolakan. Kalau kita baik, akan terlahir anak yang baik. Tapi kalau kita yang memang nilai-nilai guru penggerak yang tidak kita pahami sejauh dalam, kita akan hanya dangkal. Kita hanya memberikan materi, sudah selesai. Tapi tidak ada penanaman nilai dan value. Mungkin begitu Pak Nur, ya. Sangat penting. Saya yakin Pak Nur bisa melakukan hal-hal ini supaya anak apa? Dengan adanya budaya positif, keyakinan itu akan bisa kita gapai. Kalau keyakinan bisa digapai, visi dari sekolah itu akan jalan dan akan lari kemana Bapak? SKL-nya. Standar kelulusan akan sebaik-baik apa nilai-nilai dari guru itu akan terlihat. Nilai kinerja seorang guru akan terlihat dari siswanya. Nah, di situ mungkin Pak Nur ya yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin dibantu dari teman-teman yang ada di sini itu untuk pertanyaan yang kedua. Nah, posisi yang ketiga Pak Muhammad Firdaus, saya sangat senang Bapak mulai melihat bagaimana sih posisi kontrol. Apa bisa ya Bu kita berada di posisi itu semua? Pernah Pak, kondisi kita buat kasus anak bertengkar Bapak ya. Kalau kita anak bertengkar, apalagi bapak ibu hebat ya, pengen menjadi superpower. Nah di situ dilakukan kata-kata kadang untuk supaya anak bertengkar, menstabilkan, bapak akan melerai. Bapak akan berkata hentikan. Kata-kata yang keras itu akan membuat anak shock atau tidak. Nah di situ, itu hukuman dengan kata-kata hentikan. Nah jadi seorang menghukum berhenti atau tidak. Nah, supaya apa?
kita menstabilkan akan masuk kepada segitiga restitusi tadi. Kalau tidak distabilkan, kita tidak menarik anak, itu akan jotok-jotokan, Pak. Itu posisi. Nah, bagaimana kita ada kalanya kita membuat posisi kontrol yang merendahkan anak. Ternyata bahasa-bahasa bullying kita. Contoh Bapak Ibu secara tidak langsung, kamu kok hobinya bertengkar ya? Tapi dengan nada yang nyelekit, pandangan yang datar, terus sinis, dan itu membuat anak bersalah. Tapi Bapak tidak mencari tahu kenapa dia berbuat itu. Nah, ini posisi sebagai seorang yang selalu membuat bersalah adalah, nah, jangan bertengkar. Ini kan jam pelajaran Ibu, nanti Ibu dipanggil oleh kepala sekolah. Hentikan. Nah, ada itu. Nah, tetapi bagaimana kita menstabilkan sebagai seorang pemantau? Nah, ada saatnya kita di dalam pertengkaran itu Bapak Ibu memantau, bawa dia ke kondisi yang lebih stabil, stabilkan. Kita bawa ke ruangan BK yang nyaman. Bukan berarti BK itu semua tempat hitam, black, tidak. Tapi anak di situ ada di dalam itu seperti apa. Nah, disinilah Bapak Ibu hebatnya seorang guru bisa memposisikan. Tetapi untuk yang lebih baik adalah ada kalanya kita menjadi seorang manajer. Kita memberikan kata-kata yang memang apa ini keyakinan, apa ini yang terbaik untuk kamu. Bertengkar menyelesaikan masalah. Nah, anak kalau ditanyakan begitu, Pak Firdaus ya, mungkin dia akan terhenti sejenak, dia akan introspeksi dirinya, melihat ke dalam dirinya. Dan baru kita bisa mengajak dia untuk berbicara. Tapi kalau dalam keadaan emosi, guru memastikan tindakan apa yang harus lakukan. Nah, makanya Bapak Ibu, kadang bahasa-bahasa yang tidak nyaman untuk anak, kita lihatlah viral. Seorang guru mengatakan pekerjaan seorang petani. Maksud guru mungkin tidak ada menyudutkan sebuah profesi, tapi tanggapan anak. Kenapa? Bahasa yang sinis. Nah, ini jadi berhati-hati kita membilang, bukan dalam artian ibu menyudutkan. Nah, ini anak-anak kalau SMA Pak, dia sudah kritis. Nah, di sini yang selalu kita harus memposisikan kontrol kita sebagai siapa. Nah, sebaiknya Bapak adalah sebagai seorang pemantau dan sebagai seorang manajer. Tapi bisakah Bu Novi dalam terjadi sesuatu itu bisa. Tetapi tidak diharapkan Bapak berada di posisi itu. Karena kita jangan hanya berada jadi penghukum. Karena akan anak menjadi seorang yang penakut untuk ini. Atau menjadi penantang sekaligus Pak. Ini efeknya adalah banyak anak-anak yang langsung memukuli guru. Karena mungkin dari posisi badannya, apanya. Nah, di sini yang saya lihat bahwa anak-anak kita bukan dengan kata-kata yang bisa diterima oleh mereka, bukan bagian dari komunitasnya, akan bertabrakan dengan apa yang budaya yang kita terapkan. Kita kembalikan kepada keyakinan mereka. Makanya di awal sebuah kesepakatan adalah apa yang dibuat oleh anak itu. Jadi tidak Bapak yang ikut campur menentukan itu, tidak. Tapi anaknya. Nah, kalau terjadi trouble, ada masalah, tanyakan sejauh mana kamu memahami konsep kesepakatan. Contoh, disiplin sekolah tidak boleh yang namanya bajunya ini. Kan sudah disepakati. Nah, tetapi kita sebagai seorang guru harus tanya, ada apa, kenapa? Jangan langsung menghujat, menghukum. Kasus yang ada di modul Bapak Ibu hebat semua, itu tanpa melihat kondisi ke belakang, langsung menjadi seorang penghukum, langsung menjadi seorang pembullying. Nah, inilah yang nanti membuat karakter anak, budaya itu tidak melekat dalam kehidupan anak Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Irma. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Novita Suryani atas jawaban dari 3 pertanyaan. Baiklah, kami akan kembali membuka sesi kedua dengan 2 pertanyaan. Kepada Bapak ataupun Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan raise hand.
Bagaimana kepada Bapak dan Ibu? Apakah ada yang ditanyakan? Tadi Pak apa? Aduh tadi ada yang raisen ya Bapak tadi? Baik, kepada Bapak Darul kami persilahkan. Terima kasih, Bu. Jadi tadi mohon maaf sebelumnya, tadi sudah terjawab di bagian pertanyaan yang awal untuk jika itu terulang lagi dan itu terulang lagi terus itu bagaimana penerapannya. Tadi sudah dijawab bahwa kita bekerja sama dengan apa tadi BK atau apa itu tadi Bu. Jadi kita Iya, kerja sama dengan online gitu. iya Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Saya perlu penguatan sedikit Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi bukan kita mencarikan obat sampai sembuh gitu Bapak Ibu. Bukan gitu. Jadi kalau memang udah ada unsur klinis, sudah nanti ada perlu inclusive personality, itu tidak bisa dilakukan oleh seorang guru biasa. Jadi sudah ada tim klinisnya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang guru melihatkan bahwa ini salah gitu. Itu saja. Tadi menyelesaikan semua sampai kemana-mana itu kita bekerja sama dengan klinis ya, apalagi guru BK yang sangat hebat. Ternyata ada beberapa poin yang kita lihat keyakinan itu atau kebutuhannya ternyata belum tahu. Makanya kita mengorek hal-hal yang anak-anak kemauannya dia apa. Makanya kita tanya maunya apa. Nah, makanya kurikulum mereka itu adalah memberikan kemerdekaan anak. Ternyata ketidaknyamanan, ketidaksenangan, ketidakbahagiaan penyebabnya apa gitu. Jadi disinilah seorang guru yang harus tetap bisa fokus melihat apa yang terjadi kepada siswa. Identifikasi kemampuan anak-anak, kita akan melihat anak itu bahagia atau tidak di materi-materi Bapak Ibu. Mungkin itu tambahan dikit. Tadi Ibu ya Darul Paroki gitu ya. Begitu mungkin penambahan. Mungkin dari Bapak Ibu atau Bu Ripa bisa menambahkan solusinya seperti apa ini, Mbak Ripa? Ya, Bu Ripanya belum ada gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang punya permasalahan yang lain, monggo Bapak Ibu ya terkait dengan materi-materinya. Pak Margiono. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma ya Bu, melanjutkan yang tadi. Ini misal ada kasus yang seperti itu. Misal anak apa yang kalau di tempat saya ya Bu ya kayak bullying itu kayak ngejek terus sampai orang tuanya diejek. Terus untuk segitiga restitusi tadi tidak menyelesaikan sampai akhirnya, tidak mengobati sampai sembuh. Nah, terus ada cleaningnya ke BK kalau SD kan nggak ada. Itu ya Bu ya, misal dikasih efek jera lewat punishment itu apakah boleh? Kalau tidak, terus solusinya seperti apa kalau kegiatan itu masih terulang lagi? Itu ya Bu ya, itu masih yang tadi masih ada gambar itu sering Bu terjadi di sekolahan saya, ada beberapa yang seperti itu. Terima kasih Bu untuk solusinya.
Baik Pak Margi ya, Bu Irma mungkin Ibu langsung jawab. Jadi kita lihat ya, memang segitiga restitusi itu bukan langsung selesai Bapak Ibu ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kalau kita lihat ini proses, kita akan melihat adanya keselarasan antara tindakan murid dengan yang berbuat salah dengan apa yang dia inginkan. Nah di situ, kalau memang di SD tidak punya guru BK, memang guru guru kelas yang akan menyelesaikan ini Bapak Ibu. Apakah kita boleh memberikan dalam bentuk penghargaan gitu. Tapi ingat tadi bahwa tidak selalu apa motivasi intrinsik anak berbuat salah itu harus dipikirkan juga Bapak. Ternyata dia pengen mendapatkan perhatian, dia pengen mendapatkan reward gitu. Nah, di sini sah saja Pak Margi kita memberikan penghargaan kalau kamu tidak berbuat salah gitu ya. Karena anak-anak kan mungkin, tetapi jangan menjadi suatu karakter yang selalu kita tuntun. Kalau dia berbuat baik harus ada yang diharapkan. Jangan. Tapi kita menuntun dia jangan membuat suatu kesalahan itu menjadi suatu hal yang nanti membuat dia tidak akan menjadi apa-apa. Nah ini mungkin kalau bicara dengan anak SD, anak PAUD, anak TK, mungkin sensornya adalah memberikan hadiah. Siapa yang bisa berbuat baik hari ini kita akan berikan coklat. Tetapi jangan keseringan Pak Margi, karena nanti ketemu dengan Bapak dia anggap Bapak teman yang baik gitu dan selalu memberikan saya hadiah-hadiah. Jadi intrinsiknya adalah ada Bapak memberikan sesuatu itu bukan berasal dari anak, tetapi ada sensor yang motivasi dari ekstrinsik. Bapak memberikan hadiah. Nah, ini yang menjadi dilema seorang guru untuk mengambil hati. Nah, dalam hal ini mungkin untuk tipikal anak yang SD, PAUD gitu ya, masih bisa. Tetapi bagaimana mengendalikan kata-kata bullying? Nah, inilah segitiga restitusi hadir. Kita membawa yang namanya orang tua untuk hadir dalam parenting skill Bapak Ibu. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak yang bisa menghargai orang. Nah, di sini mungkin saatnya guru SD memanggil para wali muridnya untuk selalu mensosialisasikan karakter baik, karakter apa. Nah, kita akan memberikan pantauan sebagai seorang pemantau bagaimana kelakuan anak ibu di rumah. Nah, bagaimana kejadiannya kalau terjadi sesuatu. Apakah ini sering dilakukan? Seberapa seringnya? Nah, ternyata anak-anak yang berbuat berulang kali kesalahan, kebutuhan dasarnya tidak tercukupi Bapak Ibu. Contoh dia memeras temannya. Kenapa? Dia tidak mendapatkan kebebasan atau dihargai orang tua dengan memberikan uang. Jadi dia memberikan, oh saya kebutuhan adalah penguasaan. Badan saya besar, saya bisa ambil uang teman. Nah itu guru anak-anak SD atau anak SMP kita lihat seperti itu. Saya bisa mengendalikan dan dia merasa bangga. Nah kata-kata ini yang selalu kita lihat anak-anak bisa menjadi seorang yang tidak baik. Nah, sebagai seorang guru, sebagai seorang guru BK, sebagai orang tua, ini kita pelajari sampai betul memang ke akarnya, tetapi kita tidak bertanggung jawab untuk merubah menjadi lebih baik itu tidak, Bapak Ibu. Ya, kita hanya mengarahkan segitiganya seperti ini. Kalau itu prosesnya berjalan sangat baik, efeknya adalah anak akan berbuat baik. Nah, ini ada yang namanya psikologi anak yang perlu kita ada yang namanya kelakuan dia yang harus kita perhatikan. Nah, sentilan-sentilan itu Pak Margi kita ngelihat sejauh mana pemahaman orang tua, sejauh mana pemantauan guru, sejauh mana sebagai kepala sekolah memberikan rasa nyaman untuk anak. Nah, ini jadi kalau ada rasa korsa, rasa sayang kepada temannya, insya Allah itu tidak akan terjadi bullying. Tapi diri kita sendiri tidak pernah memberikan rasa sayang kepada anak. Gimana mereka mencontoh? Anak SD adalah anak yang paling meniru Bapak Ibu. Nah di sini lahirnya seorang guru penggerak itu nilai-nilainya adalah memberikan nilai-nilai baik yang terlahir pada dirinya bukan berdasar dari ekstrinsik tapi dari intrinsiknya masing-masing. Dari diri saya sebagai seorang agen pemberubah. Pemberubah seperti apa? Membawa anak saya lebih baik. Nah mungkin gitu yang bisa saya tambahkan Pak Margi ya.
Nah, mungkin dari teman-teman yang punya kasus berbagi, sharing, monggo Bapak Ibu, karena kita tidak, saya menggurui Bapak Ibu tidak pengalaman dari beberapa rekan teman dari modul, kita melihat ternyata efek dari segitiga restitusi kita disukai oleh anak. Kenapa? Kita bisa menstabilkan orang emosi, kita bisa tahu apa yang dia inginkan, dan kita tahu sejauh mana dia akan berbuat ini. Nah, inilah yang nanti memposisikan guru sebagai seorang pemantau, tidak menjadi seorang penghukum. Mungkin begitu Pak Margiono yang bisa Ibu sampaikan. Apakah bisa dipahami? Siap Bu, terima kasih, sangat membantu sedikit membuka pikiran saya untuk menanggapi atau mencarikan solusi saya untuk anak didik saya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Margi. Saya balikan kepada Bu Irma. Baiklah, terima kasih Ibu. Apakah dari Bapak atau Ibu sekalian ada yang ingin menambahkan untuk penguatan kita pada malam hari ini? Apakah Bapak Ibu yang ada di main room ini sudah paham? Bisa mencet tombol raise-nya Bapak Ibu? Saya malah bingung karena tertutup kamera. Ya, Pak Rahmat terima kasih, Pak Firdaus, Bu Lilis, ya, Bu Armi. Nah, Pak Bu Darul, silakan Bu. Salah pencet ya Bu ya. Nah, silakan Bu Irma, ada kata-kata seperti ini ya, bahwa apa yang menjadi budaya-budaya kita, mungkin dari saya seorang sebagai guru, kita tidak aja diposisikan sebagai seorang penghukum, tapi kita lebih banyak mendekati anak-anak, bisa menjadi teman, bisa menjadi seorang pemantau, dan bisa menjadi seorang manajer Bapak Ibu. Kenapa? Ending dari guru penggerak adalah Bapak Ibu dihadirkan sebagai seorang manajer, menyelesaikan semua masalah yang ada di sekolah terkait dengan perilaku, bukan saja kepada guru tapi juga kepada anak, karena pembelajaran itu adalah proses, tidak kepada hasilnya saja, tapi melihat bagaimana kita sebagai manajer membuat proses itu berjalan dengan baik. Nah, mungkin kurang lebih dari saya seperti itu untuk materinya. Saya juga guru ya Bapak Ibu, ya tidak terlalu bisa melihat seperti sedalam apa, tapi yang mampu saya sampaikan begitu untuk pendalaman materi diseminasi malam ini. Saya selaku narasumber, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu sebelum ditutup silakan nanti Bu Irma seperti apa kesimpulan kita malam ini. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nofrita karena telah memaparkan materinya yang sangat bagus mengenai disiplin positif atau budaya positif di lingkungan sekolah, mengenai 5 posisi kontrol yang dapat diberikan guru kepada siswanya, dan kebutuhan dasar manusia itu seperti apa, serta kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Nah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Sebelum kita menutup acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Huda. Kepada Bapak Nur Huda, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu. Marilah sebelum acara kita akhiri, bagi yang beragama Muslim, beragama Islam, kita lafadzkan dengan bacaan doa bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih ke Bapak Nur Huda. Demikian penutupan acara webinar implementasi budaya positif di sekolah bersama dengan Ibu Nofrita Suryani MPD.
Saya Irma Dwi Jayanti selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akan memberikan sedikit pantun sebagai penutup. Kota beriman semboyan kita, keserentak tebo suara satang. Segala kita nan hadir di siko, ucap nak tibo, salam nak datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ingatkan Bu kepada Irma Bapak angkat Ibu, tangan. baik, kepada Bapak Ibu dimohon untuk membuka kameranya karena kita akan melaksanakan foto. Baiklah, kepada Bapak Ibu apakah sudah mengisi link absensi yang telah saya kirimkan ke chat di Google Meet ini? Sudah, Sudah, Bu. Baik. sudah, Mbak. Sudah. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di dalam webinar ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Baik, izin live Bapak Ibu.